Halo semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Introduction to Civil Engineering System atau pengantar sistem rekayasa sipil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa geoteknik atau geotechnical engineering. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu dari kelompok ilmu geoteknik di Universitas Indonesia, Departemen Teknik Sipil. Jadi, Anda akan bertemu dengan beberapa orang dosen dalam kelompok ilmu geoteknik ini, yaitu di sini nanti Anda akan bertemu dengan Profesor Wijoyo Prakoso, ada Profesor Tommy Ilyas, Profesor Budi Susilo, dan ada Ibu Wiwi Rahayu yang juga bertindak sebagai Kepala Laboratorium Mekanika Tanah, ada Ibu Fathia Hakim Sagitaningrum, dan saya sendiri Erli Bahsan. Sekarang kita mulai dengan apa itu geoteknik. Ini jadi pertanyaan besar buat Anda mungkin, atau ya siapa tahu mungkin ada juga yang sudah pernah mendengar dan sudah mengetahuinya. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Apa itu geoteknik? Saya akan mulai dengan memperlihatkan beberapa gambar kartun ini yang saya ambil dari iklan sebuah perusahaan kontraktor geoteknik yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Jadi dalam gambar ini seolah-olah kita berada di bawah permukaan tanah dan ternyata di bawah permukaan tanah tersebut banyak komponen atau benda-benda yang tidak pernah kita lihat dari atas permukaan. Yaitu contohnya ada terowongan, kemudian ada ruangan bawah tanah atau basement, dan juga tentunya di bawah setiap konstruksi apapun itu ada fondasi. Jadi struktur bawah tanah yang fungsinya menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah atau ke permukaan bumi. Nah, fondasinya itu bentuknya macam-macam. Jadi mau apapun itu konstruksinya, gedung, rumah, jembatan, apapun tentu di bawahnya ada fondasi yang tertanam. Nah, ada satu quotes atau satu cuplikan kalimat dari perusahaan tersebut yang dia bilang, "You never see our best work, but you'll have confidence knowing that we're there." Jadi hasil pekerjaan dari para ahli geoteknik ini nggak pernah terlihat, tapi justru tanpa terlihat, kalau kita tahu bahwa ada hasil pekerjaannya di bawah sana, kalau para ahli geoteknik ini telah melakukan pekerjaannya dengan baik, maka kita akan yakin bahwa bangunan kita akan aman, stabil. Kemudian ada satu lagi. Nah, ini menarik nih, ada satu kartun lama tahun 1964. Jadi kartunnya ini mengambil gambar pembangunan Menara Pisa. Dan salah satu engineer-nya, salah satu insinyurnya waktu itu dia bisik-bisik, dia bilang, "I skim a little on the foundation, but no one will ever know it." Saya curangin sedikit nih fondasinya. Tenang aja, nggak ada yang tahu kok. Apa benar begitu? Kejadiannya kan yang terjadi adalah semua orang akhirnya tahu bangunannya itu miring, menaranya miring, dan tentu akhirnya yang dicurigai ada sesuatu di bawahnya, pekerjaan yang tidak sesuai di bawahnya. Jadi apapun yang terjadi di selain struktur bawah itu selalu berpengaruh pada struktur di atasnya. Ini yang selalu harus diingat. Jadi para ahli geoteknik bekerja selalu untuk mendukung struktur yang ada di atasnya. Jadi kalau tidak ada para ahli geoteknik, maka struktur yang di atasnya itu pun juga tidak berdiri dengan sempurna. Jadi kalau kita coba simpulkan secara sederhana, rekayasa geoteknik itu mempelajari perilaku teknis material bumi, baik tanah ataupun batuan, untuk mendukung konstruksi dan infrastruktur sipil yang berada di atas permukaan. Kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Selanjutnya dalam beberapa slide berikut saya akan memperlihatkan contoh-contoh komponen
dalam teknik sipil yang terkait dengan pekerjaan rekayasa geoteknik. Yang pertama, tentu saja yang paling penting, yaitu yang akan mendukung apapun infrastruktur atau bangunan, konstruksi yang ada di atas permukaan adalah fondasi di bawah tanah. Ini gambarnya adalah contoh fondasi tiang atau fondasi dalam yang selesai dipancang, yang nantinya akan digunakan untuk sebagai tumpuan bangunan yang ada di atasnya. Jadi contohnya ada yang di sebelah kiri gambarnya untuk pekerjaan bangunan tinggi, dan yang sebelah kanan contohnya pekerjaan fondasi yang berada di pinggir pantai. Kemudian komponen juga yang terkait dengan pekerjaan geoteknik adalah komponen struktur bawah tanah. Contohnya ini pekerjaan terowongan. Terowongan yang sudah dibangun ini terowongan untuk kereta bawah tanah, subway atau MRT. Dan ini gambar berikutnya adalah contoh pekerjaan basement atau ruang bawah tanah di bawah gedung. Komponen lainnya yang sering juga terkait dengan geoteknik, yaitu kami melakukan analisis stabilitas lereng supaya bagaimana lereng tersebut tetap stabil dan tidak terjadi kelongsoran. Jadi diperkuat atau dirancang dengan baik desainnya supaya tidak terjadi kelongsoran. Bagaimana mengamankan lereng-lereng tersebut, bagaimana mengamankan dinding-dinding tanah yang vertikal supaya tidak runtuh. Berikutnya yang juga salah satu komponen yang terkait pekerjaan rekayasa geoteknik adalah bangunan-bangunan lepas pantai. Jadi, walaupun kita melihat bangunan itu seolah-olah berdiri di atas permukaan air, tapi kaki-kaki bangunan tersebut fondasinya tetap menapak pada permukaan bumi, yaitu permukaan tanah ataupun batuan di bawah permukaan air. Nah, ini contoh gambarnya yang cukup bagus nih. Di sebelah kiri ada menara Masjid Terapung di Makassar, dan juga contohnya yang sering Anda lihat itu gambar rig ya, atau anjungan pengeboran minyak di lepas pantai. Jadi kita memastikan bangunan-bangunan tersebut di bawah tetap menapak pada bumi dan stabil. Kemudian pekerjaan yang cukup besar biasanya adalah pekerjaan reklamasi. Jadi kita membangun lahan baru untuk bisa dimanfaatkan. Nah, ini contoh dari pekerjaan reklamasi yang sedang berjalan dan juga contoh reklamasi yang telah berhasil digunakan. Jadi di sini kita coba memberikan suatu sudut pandang bahwa reklamasi itu tidak selamanya buruk. Mungkin teman-teman di sini atau rekan-rekan mahasiswa di sini sering mendengar bahwa banyak efek negatif dari reklamasi. Itulah tugas kita sebagai engineer, sebagai insinyur untuk memastikan bahwa rekayasa atau hal yang kita buat ini, dalam hal ini adalah reklamasi, itu tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan. Jadi tujuan kita adalah membangun untuk kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Jadi sebisa mungkin diminimalkan. Itulah tugasnya kita melakukan analisis dalam desain. Berikutnya, nah ini yang sering kita temui juga adalah bencana alam, kebumian, dan perilaku-perilaku tanah, macam-macam. Di gambar ini contohnya yang terjadi di Guatemala, itu fenomenanya disebut sebagai sinkhole. Lubang yang tiba-tiba terbuka gitu, jeblos langsung ke bawah permukaan. Ini terjadi di beberapa lokasi, bukan hanya di sini sebenarnya, tapi ini salah satu yang tertangkap gambar cukup besar gitu di foto, terjadi di Guatemala tahun 2010. Kemudian yang sering terjadi di sekitar kita juga adalah kelongsoran. Ini contoh gambar kelongsoran yang terjadi di daerah Cipularang dekat jalan tol Cipularang di Jawa Barat. Itu adalah peristiwa kebumian, bencana alam, dan perilaku tanah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini kita melakukan analisisnya.
Kemudian ada peristiwa likuifaksi akibat gempa. Ini cukup hebat terjadinya kejadiannya di Sulawesi tahun 2018. Apa yang dilakukan oleh para ahli geoteknik sehari-hari? Aktivitasnya apa sih sebenarnya? Itu terkait beberapa hal. Pertama ada investigasi, di mana investigasi itu ada pengujian lapangan, pengujian laboratorium. Kemudian setelah kita melakukan investigasi, mendapat datanya, dilakukanlah analisis, perhitungan-perhitungan, simulasi, pemodelan. Kemudian dilanjutkan dengan desain, di mana desain itu akan keluar laporan, rekomendasi, gambar-gambar, ya, gambar desain. Dari situ dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi. Konstruksinya itu macam-macam, bisa galian, timbunan, ataupun struktur-struktur bawah tanah yang akan mendukung struktur bagian atas. Dan seluruh pekerjaan ini adalah sebuah siklus yang berulang. Siklus yang berulang. Jadi digambarkan sebagai lingkaran yang tak terputus. Apa itu investigasi yang tadi disebutkan? Contohnya, tadi adalah pekerjaan pengujian lapangan, kita melakukan pengeboran, kemudian mengambil sampel, sampel contoh tanah yang akan diuji dibawa ke laboratorium. Dari situlah didapat data-data tanah yang akan nanti dilanjutkan dengan pekerjaan analisis dan desain. Nah, analisisnya itu mungkin dilakukan perhitungan manual, mungkin dilakukan juga perhitungan atau simulasi dengan komputer, dengan software aplikasi. Lalu dari situ dibuat desain-desain berbentuk gambar-gambar yang nantinya akan dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi, dibangun. Apa saja ilmu-ilmu yang terkait dalam bidang geoteknik? Nah, di sini kita akan lihat beberapa contohnya dan ada yang akan Anda pelajari juga dalam program Sarjana Teknik Sipil ini. Yang pertama adalah soil mechanics atau mekanika tanah. Itu mempelajari perilaku-perilaku tanah dari sisi mekanisnya. Jadi bukan dari sisi kimiawinya atau mineraloginya, tapi kekuatan tanah, daya dukung tanah, stabilitas tanah, sifat mekanis dari tanahnya. Kemudian juga rekayasa fondasi, bagaimana menghitung kekuatan fondasi, kemudian mekanika batuan, dan ada dinamika tanah atau kegempaan, mitigasi bencana, dan juga geologi teknik. Kira-kira itu yang terkait dengan bidang ilmu geoteknik, rekayasa geoteknik. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi secara detailnya yang terkait dalam keilmuan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.